Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. IYC siap gelar di GIS pekan depan diikuti Barcelona dan Atletico Madrid. International Youth Championship atau IYC awalnya akan digelar pada awal Desember lalu, namun akhirnya dibatalkan lantaran situasi COVID-19. Terkini, panitia IYC memutuskan kembali akan menggelar ajang ini. Stadion Jakarta International Stadium akan tetap menjadi venue ajang ini pada 13 hingga 19 April mendatang. Kerja paksa di Piala Dunia 2022. Melansir The Athletic, Amnesty International merilis laporan setebal 74 halaman. Isi laporannya adalah dokumenter penjaga keamanan migran di Qatar. Para pekerja yang direkrut 8 perusahaan swasta disebut mendapat perlakuan tidak layak sebagai pekerja. Mereka diminta bekerja 12 jam sehari selama seminggu penuh, selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Selain itu, para pekerja tidak diperbolehkan mengambil hari istirahat, hak yang diabaikan dalam Undang-Undang Perburuhan Qatar. Dan mengambil hari istirahat tanpa izin akan menyebabkan pemotongan upah. Amnesty International menilai sistem kerja itu setara dengan kerja paksa. Tottenham naksir Eriksen lagi. Setelah absen selama lebih dari 7 bulan, Eriksen baru bermain lagi usai direkrut Brentford. Bersama The Beast, performanya menggila. Eriksen sudah bermain 6 kali dengan rincian 4 kali bersama Brentford dan 2 kali di timnas Denmark. 3 gol dan 1 assist bisa dicetak ex-Ajax Amsterdam itu. Performa itu kabarnya membuat Tottenham Hotspur tertarik merekrut Christian Eriksen lagi. Klub London Utara itu siap bergerak pada musim panas mendatang. Kontrak Eriksen di Brentford sendiri cuma sampai akhir musim. Dengan begitu Eriksen bisa bebas pergi dari Brentford. Timnas Brazil ingin bajak Pep Guardiola usai Piala Dunia 2022. Brazil kini dilatih Tite. Terlepas apapun capaian Brazil di Qatar nanti, Tite akan meletakkan jabatannya. Ia akan mundur sebagai pelatih usai memimpin Neymar dan kawan-kawan sejak 2016. Terkait penggantinya, surat kabar Marca menyebut Brazil membidik Guardiola sebagai suksesornya. Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF kabarnya sudah menyiapkan rencana ambisius untuk memboyong pria yang kini sedang melatih Manchester City itu. Götze akui keliru pernah tolak Liverpool. Götze dulu dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di Jerman. Pada musim panas 2016, klub menawarkan Götze untuk bergabung dengan dia di Anfield. Namun kesempatan itu ditolak oleh Götze. Sementara itu, klub perlahan-lahan sukses mengembalikan kejayaan Liverpool. Di bawah tangan dingin pelatih Jerman itu, The Reds kompetitif lagi dan berhasil memenangi Liga Champions serta Liga Inggris. Götze mengaku tidak putus kontak dengan Jurgen Klopp, pelatih yang berjasa dalam karirnya. Götze mengakui sudah salah menolak kesempatan bergabung Liverpool. Perempat final Liga Eropa, Leipzig versus Atlanta tuntas 1-1. Bermain di Red Bull Arena, Atlanta mampu unggul lebih dulu berkat aksi Luis Muriel di menit ke-17. Oh, that's really sharp. What a good goal. Leipzig baru mampu menyamakan kedudukan di menit ke-58 lewat gol bunuh diri Davide Zappacosta. But he can't keep that out. Tak ada lagi gol yang tercipta dan laga tuntas 1-1. Leg kedua untuk menentukan satu tempat ke semifinal akan digelar pekan depan. Kali ini Atlanta akan menjadi tuan rumah. Frankfurt versus Barcelona tuntas 1-1. Bertanding di Commerzbank Arena, Frankfurt dan Barcelona imbang tanpa gol di akhir paruh pertama. Kebuntuan terpecah di awal babak kedua usai Ansgar Knauf membawa Frankfurt unggul lebih dulu. Headed away only as far as Canal. Oh, what a goal!
Memasuki menit ke-66, Barca menyamakan skor melalui Ferran Torres. Frankfurt menyudahi permainan dengan 10 orang setelah Tuta menerima kartu kuning kedua pada menit ke-78. Tak ada gol di sisa laga, Frankfurt dan Barcelona sama-sama masih berpeluang lolos ke semifinal. Barcelona akan menjadi tuan rumah di leg kedua yang akan dilangsungkan di Camp Nou sepekan lagi. West Ham United versus Lyon, The Hammers gagal menang di kandang. Laga West Ham United versus Lyon berakhir dengan skor sama kuat 1-1. The Hammers sempat unggul lebih dulu di menit ke-52 lewat aksi Jarrod Bowen. Lyon berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 berkat aksi Tanguy Ndombele. Selanjutnya, laga leg kedua perempat final Liga Eropa 2021-2022 dilangsungkan di markas Lyon pada Jumat 15 April 2022. Di laga lainnya, Braga menang 1-0 atas Rangers. Bodo Glimt versus Roma, skuad Jose Mourinho kalah 1-2. AS Roma bertandang ke Asmira Stadion pada leg pertama perempat final Conference League. Skuad besutan Jose Mourinho itu menutup babak pertama berkat gol Lorenzo Pellegrini. Tuan rumah meningkatkan intensitas di babak kedua dan menyamakan skor pada menit ke-56 melalui Brice Wembangomo. Gol Hugo Vitlessen pada menit ke-89 lantas menuntaskan comeback Bodo Glimt. Hasil ini jadi modal Bodo Glimt menatap leg kedua di Olimpico pekan depan. Di laga lainnya, Feyenoord bermain imbang 3-3 dengan Slavia Praha, Marseille menang 2-1 atas PAOK, Leicester bermain imbang 0-0 dengan PSV. Gagal gebuk Frankfurt, Barcelona ngeluh rumput lapangan yang jelek. Barcelona gagal memetik kemenangan saat melawan Eintracht Frankfurt di babak perempat final Liga Eropa. Pasca laga, Ferran Torres yang menjadi penyelamat muka Blaugrana memberikan komentar. Satu di antaranya yang dia keluhkan adalah kualitas rumput lapangan yang jelek. Lapangannya tidak dalam kondisi terbaik, meskipun itu bukan alasan karena kami profesional. Ferran Torres seperti yang dikutip dari laman Football Espana. Namun kami adalah Barca dan tim ini harus berjuang untuk semua kompetisi di mana kami tetap memiliki asa untuk memenangkan gelar. Tambahnya melanjutkan. AC Milan dan Inter sepakat bangun stadion baru di luar kota Milan. AC Milan dan Inter Milan sepakat untuk membangun stadion baru. Rencananya stadion baru ini akan terletak di luar kota Milan, Italia. Sebelumnya, kedua pihak sudah berencana membangun stadion baru di area San Siro. Namun rencana itu tampaknya tak akan berjalan mulus karena Olimpiade musim dingin 2026 akan dihelat di San Siro. Menurut laporan Football Italia, Milan dan Inter akan membangun stadion di kota Sesto San Giovanni, sebuah kota satelit di area metropolitan Milan. Dengan begini, secara wilayah administrasi AC Milan dan Inter akan bermarkas di luar kota Milan. Presiden AC Milan Paolo Scaroni menjelaskan ini adalah proyek milik Inter dan Milan, bukan milik Kota Mattia Milano. Salah satu alasan mencari alternatif di luar kota adalah agar proyek pembangunan lebih cepat karena kedua klub tersebut terburu-buru untuk punya stadion baru. Romelu Lukaku minta balikan, Inter Milan langsung gercep pepet Chelsea. Inter Milan tak main-main untuk memulangkan Romelu Lukaku. Kabarnya Nerazzurri segera melayangkan proposal menarik pada Chelsea. Rumor dari Visa Has menyebut jika Inter Milan menawarkan proposal pinjaman 2 musim plus opsi pembelian permanen. Bak seolah gayung bersambut. Lukaku yang punya memori manis di Inter Milan menyambut positif ketertarikan mantan klubnya. Lukaku bahkan sampai melakukan video call dengan petinggi Inter Milan untuk menjajaki kemungkinan balikan dalam waktu dekat. Arteta terancam dipecat jika Arsenal gagal lolos ke Liga Champions.
Arsenal dilaporkan bakal memecat Mikel Arteta jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Gunners saat ini berada di peringkat 5 klasemen Liga Premier Inggris, namun punya poin yang sama dengan Spurs di urutan keempat dengan 1 pertandingan di tangan. Sementara West Ham United dan Manchester United tertinggal 3 poin dari Arsenal. Namun memecat Arteta dianggap keputusan yang tidak bijaksana sebab bisa merusak fondasi yang telah dibangun oleh pelatih asal Spanyol tersebut. Arteta yang melatih Arsenal sejak Oktober 2019 masih terikat kontrak di Emirates Stadium sampai Juni 2023. Cristiano Ronaldo ke PSG, Kylian Mbappe tak pikir panjang untuk tolak Real Madrid. Kylian Mbappe siap banting setir dan bertahan bersama Paris Saint-Germain. Menurut Visahes, Mbappe tergiur dengan jabatan kapten yang bakal ia emban andai menekan perpanjangan kontrak. Usut punya usut, selain faktor tersebut ternyata ada sebab lain yang menyebabkan Mbappe berbalik arah untuk bertahan. Sebab yang dimaksud yaitu rencana PSG meminang mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo. Gosipnya Les Parisiens bakal mengangkut CR7 musim panas nanti. Rencana tersebut membuat Mbappe makin mantap dengan pilihannya bertahan bersama PSG. Ia pun tak berpikir 2 kali untuk menolak Real Madrid. Perbarui kontrak Araujo, Barcelona tak jadi kejar Rudiger. Barcelona ingin memperkuat amunisinya pada musim depan. Ini agar Barca mampu bersaing di semua kompetisi. Rencananya Barca akan mendatangkan Antonio Rudiger dari Chelsea. Perwakilan Barca sudah bertemu agen sang pemain, namun belakangan ini terjadi perubahan. Dilansir dari Sky Sport, Barcelona keluar dari perburuan Rudiger setelah mengamankan kontrak baru Ronald Araujo. Aksi perdana Pratama Arhan tanda tangani jersey Tokyo Verdy. Pemain baru Tokyo Verdy, Pratama Arhan, untuk kali pertama mengikuti sesi tanda tangan jersey tim selepas berlatih dengan skuad utama Kamis 7 April. Momen Pratama Arhan melayani sesi tanda tangan di jersey utama Tokyo Verdy itu diabadikan melalui unggahan Instastory resmi klub. Belum ada kepastian kapan mantan pemain PSIS Semarang itu akan menjalani debutnya bersama Tokyo Verdy, sebab Arhan dikabarkan butuh waktu adaptasi sebelum merumput di J2 League bersama klub barunya. Ipswich Town enggan lepas Elkan Bagot ke TC Timnas U23 di Korea Selatan. Elkan Bagot masuk dalam daftar 29 pemain Timnas U23 Indonesia yang akan melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan untuk persiapan SEA Games 2021. Namun, Ipswich Town tak mau melepas Elkan. TC sendiri direncanakan dihelat pada 8 hingga 29 April mendatang. Namun, Kieran McKenna selaku pelatih Ipswich Town enggan melepas Elkan. Pasalnya pemain 19 tahun tersebut dibutuhkan di tim utama karena klub kekurangan back. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!